Sesampainya di pelabuhan Tanjung Serdang, perjalanan kami menuju pusat kota baru masih memakan waktu sekitar 1 jam. Di tengah perjalanan, kami melewati sebuah persimpangan. Belok ke kiri menuju kota baru, sedangkan belok ke kanan menuju Teluk Tamiang. Melihat papan petunjuk itu membuat saya teringat. Dulu saya pernah berkunjung ke Teluk Tamiang bersama teman-teman organisasi. Kalau penasaran dengan perjalanannya, kalian bisa mencarinya di channel YouTube saya. Sekitar 1 jam kemudian, akhirnya kami tiba di kota baru. Selama di sini, saya menginap di rumah teman saya, Pikri, yang memang merupakan warga asli kota baru. Malam harinya kami langsung berkeliling menikmati suasana kota. Kami menyusuri kawasan Siring Laut dan mengunjungi Masjid Apung Siring Laut yang berdiri megah di tengah laut. Lampu-lampu kota yang memantul di permukaan air ditemani angin malam yang sejuk menjadi penutup hari yang begitu berkesan. Pagi pun tiba. Setelah bersiap, kami memulai hari dengan semangat baru. Masih banyak tempat yang ingin kami jelajahi di Pulau Laut. Tapi hari ini kami memutuskan untuk fokus berkeliling kawasan kota baru terlebih dahulu. Destinasi pertama yang kami tuju adalah Bukit Mamake, salah satu tempat wisata yang paling populer di kota baru. Dari kejauhan, bukit ini sudah terlihat menjulang dengan pemandangan alam yang begitu memikat. Rasa penasaran semakin besar, membuat kami tidak sabar untuk melihat keindahannya secara langsung. Perjalanan menuju Bukit Mamake terus Mantap. Ini kita menuju ke Bukit Mamake. Mantap. Oke, let's go. Ketinggian sekitar 725 meter di atas permukaan laut, gunung ini bahkan lebih tinggi dari Bukit Mamake dan menjadi salah satu ikon alam Pulau Laut. Meski jalur pendakiannya masih jarang dijelajahi, keindahan Gunung Sebatung dapat dinikmati dengan jelas dari kawasan Bukit Mamake. Lerengnya yang hijau berpatu dengan birunya laut dan garis pantai menciptakan panorama yang begitu memukau. Pemandangan seperti ini menjadi alasan mengapa Bukit Mamake menjadi salah satu tempat terbaik untuk menikmati keindahan alam kota baru. Perjalanan menuju Bukit Mamake terasa begitu nyaman karena jalan hingga ke puncaknya sudah beraspal dengan baik. Di sepanjang perjalanan, mata kami terus dimanjakan oleh pemandangan yang luar biasa. Hamparan laut biru, perbukitan hijau, dan siluet Gunung Sebatung yang menjulang tinggi membuat saya berkali-kali terpukau. Rasanya seperti tikungan mengguyuhkan panorama baru yang membuat perjalanan menuju puncak sama indahnya dengan destinasi yang kami tuju. Penuh kejutan. Oh, mantap. Biar kali ini lihat. Aduh. Luas kayaknya tuh. Ketinggian. Kalau Birang sih kan sampai kayak ini juga mau lebih jauh. Kita ngopi. Gimana ya?
kita di Bukit Mamake. Ini merupakan suatu pemandangan yang sangat luar biasa nah. Itu ada nih. Ah, oh Bukit Mamake. Oke, oh mantapnya. Akhirnya video nonton itu lah. Mantapnya. Oh, ini kan idenya mas lagi nih. Gila deh. Naik lagi, naik lagi. Ya, lu menurut tiga pemandangan dari sini. Ini harus kita anu dulu nih. Yang kenapa tuh budaya kita di sini? Objek wisata kita di sini. Ada anunya. Tapi tanaman palsu itu. Itu nyala-nyala, yang nyala-nyala kan ada. Oh. Sesampainya di Bukit Mamake, kami langsung dibuat kagum. Tempat wisata ini sudah tertata dengan baik, dilengkapi berbagai fasilitas sehingga pengunjung bisa menikmati pemandangan dengan nyaman. Dari atas bukit, panorama yang tersaji benar-benar luar biasa. Hamparan selat laut, perbukitan hijau, hingga kota baru terlihat jelas dari ketinggian. Tentu saja, momen seperti ini tidak kami lewatkan begitu saja. Kami segera mengabadikannya melalui foto dan video. Dari atas bukit juga terlihat aktivitas kapal-kapal yang hilir mudik melintasi selat laut, menunjukkan betapa sibuknya jalur pelayaran ini. Coba dikat. Keju ada menambah. Ini bersama Nabil. Untuk apa Bil? Sholat dulu kita di Bukit Mamake. di jam berapa nih? 17 berapa nih? Sudah setengah 6 Nabil. Oke. Sore kami memilih bersantai sambil menunggu matahari terbenam. Di kawasan Bukit Mamake terdapat beberapa kafe yang menyuguhkan berbagai pilihan kopi dan minuman. Oke, jadi kita Kami mau pun membeli segelas kopi apa dan nih? duduk menikmati suasana. Post memories cabin. Kopi gak? Ditemani semilir angin, secangkir kopi, dan panorama selat laut dari ketinggian, kami menghabiskan waktu dengan berbincang. Cerita demi cerita mengalir, diselingi tawa dan obrolan tentang rencana perjalanan beberapa hari ke depan. Sambil menunggu langit perlahan berubah jingga, kami sadar bahwa momen sederhana seperti inilah yang seringkali menjadi bagian yang paling berkesan dari sebuah perjalanan. Menjelang malam, mulai tampak cahaya-cahaya kecil berkelap-kelip di tengah laut. Sekilas terlihat seperti lampu kota yang mengapung di lautan. Ternyata cahaya itu berasal dari lampu bagang, yaitu lampu yang digunakan nelayan pada bagang, alat tangkap ikan tradisional yang banyak digunakan di perairan sekitar pulau laut.
Cahaya-cahaya itu menjadi pemandangan khas yang menambah keindahan Bukit Mamake saat senja hingga malam hari. Saat matahari mulai tenggelam di balik cakrawala, saya menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekedar tentang berpindah tempat. Saya datang ke kota baru bukan hanya untuk berlibur. Tujuan utama, yaitu Fikri teman saya, adalah melakukan penelitian tentang tradisi selamatan laut. Sementara bagi saya, perjalanan ini menjadi kesempatan untuk menikmati keindahan pulau laut, sekaligus melepas penat dari rutinitas. Bisa dibilang ini adalah perjalanan yang memadukan penelitian dan liburan. Di sela-sela mengumpulkan data, kami juga menyempatkan diri menjelajahi setiap sudut kota baru, mengenal budaya, menikmati alam, dan mengabadikan setiap momen. Perjalanan kami di kota baru masih panjang. Masih banyak tempat yang akan kami kunjungi, cerita yang akan kami dengar, dan pengalaman yang menanti di pulau laut. Dan semua itu baru saja dimulai.